Oke guys, balik lagi bersama gue di channel Kreatif Academy Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan pembuatan aplikasi Pidwiten Apps kita ya guys ya. Jadi kemarin terakhir kali itu kita berhasil menambahkan yang namanya modal. Dimana di dalam modalnya itu berisi input form untuk kita menambahkan item ini nih. Transaksi kita, apakah pengeluaran atau pemasukan. Nah, kemarin tuh sampai situ ya guys ya. Nah, di video kali ini kita akan coba langsung tambahkan logic yang lainnya guys ya. Jadi yang pertama di sini kita punya sisa uang, ini belum kita coding sama sekali, ada pemasukan, pengeluaran. Terus di sini ada transaksinya. Oke. Dan mungkin ini adalah video terakhir dari series ini. Jadi buat teman-teman yang ngikutin sampai sejauh ini, silakan kalian klik dulu tombol subscribe-nya ya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja ya guys ya. Jadi ini hasil dari codingan kita kemarin. Kita coba langsung untuk menambahkan logic pada form ini. Jadi ketika kita mengisi input form ini, ketika di save, nanti bakalan nambah tuh ringkasan transaksinya. Nah, itu gimana cara pakainya? Kita langsung saja buat, oke? Oke, di sini kita punya modal create. Oh ya, satu lagi. Di sini kita belum menambahkan yang namanya kategori guys. Jadi kita tambahin dulu kategori. Kayak gini, kita isi defaultnya kosong aja, oke? Jadi, yang pertama, kita tahu modal ini itu muncul berdasarkan tombol yang kita klik. Jadi maksudnya kayak gini, kalau kita klik pemasukan, lihat nih, tombolnya berwarna ungu. Itu artinya ini adalah pemasukan. Terus kalau kita klik yang warna merah, lihat nih, tombol save-nya jadi warna merah, itu artinya itu adalah transaksi out. Nah, gimana kalau misalkan ketika kita klik tombol ini, kita akan set dulu kategorinya. Jadi kalau misalkan kita klik yang ungu, kita set jadi in, kalau yang merah, kita set jadi out. Jadi sebagai contoh gini deh, misalkan kita punya satu input form lagi. Ini kita copy dari sini, lalu kita paste. Oke, ada tambahan tuh. Di sini misalkan kita beri dulu kategori guys. Kategori kayak gini, dimana di sini input tipenya itu kita kasih teks dulu ya. Kita kasih teks, terus di sini kita masukkan deskripsi. Deskripsi, walaupun nanti nggak kepake juga sih, tapi nggak apa-apa. Deskripsi, kayak gini. Oke, name-nya kita kasih kategori. Oke, value-nya disstat titik kategori. Kayak gini. On-change-nya seperti biasa ada handler change. Oke, tapi nilai state-nya ini kita akan ubah ketika tombol ininya diklik. Belibet amat guys. Jadi ketika diklik, itu nanti kategorinya akan langsung in. Nah, itu gimana? Jadi kita tahu di sini kita punya handle close nih guys. Gimana kalau misalkan handle close-nya ini kita ubah dulu? Karena kalau misalkan kita klik yang ini, klik save, itu nggak terjadi apapun. Cuman ngehilangin modalnya aja. Jadi kita akan buat dulu fungsinya di atas. Oke? Jadi yang di bawah, misalkan di sini kita beri nama aja tambah item. Ini sebenarnya namanya bebas. Mau kalian tambah item, tambah apa kayak bebas pokoknya guys. Nah, kita konsol dulu lah. Kita coba cek dulu, oke? Ini kita konsol log oke, terus tambah itemnya ini kita jalankan di bawah. Nah, di sini. Oke, kita paste di sini. Terus kita tahu handle close ini dia ngeset state-nya jadi true. Apa? Ya gitu maksudnya. Ini harusnya handle close maksud gua. Jadi dia ngeubah nilai state jadi false. Jadi kita bisa copy aja dari sini. Karena kalau misalkan kayak gini doang nih, kita klik, coba kita save dulu ya. Kita save, kita klik pemasukannya, terus kita klik tombol save-nya, dia masih jalan. Kenapa guys? Ini tambah item, harusnya dia tombol close-nya gak jalan sih. Karena kan kita udah ubah jadi sini tambah item. Kita klik, save, masih jalan guys. Kenapa tuh? Coba kita klik kanan, inspeksi. Kita lihat di konsol, ini error katanya tuh. Kita refresh dulu. Oh, koneksinya guys. Kenapa nih? Kita belum jalankan, lupa tadi. Teman-teman boleh kontrol backtick. Nah, di sini masih ini tuh. Gua lupa belum ngejalanin project React.js-nya. Pantesan dari tadi nggak jalan tuh perubahannya error. Kita jalanin dulu, kita pindah dulu direktorinya ke Pidwiten app. Pidwiten kayak gini ya. Oke, sip. Tinggal kita ketik npm start. Oke, tunggu sampai project React.js-nya dibuka di halaman web browser. Dan seperti biasa, lemot guys. Bentar, gua harus ganti nih. Kentang. Sabar dong, sabar.
Ini masih starting di development tuh. Sekarang udah muncul di browsernya. Masih blank guys. Nah, sekarang udah sukses tuh. Sekarang udah kebuka juga di web browser. Lihat nih, kalau kita klik tombol pemasukan, klik save, dia nggak jalan close-nya. Ini mau diklik sampai 1000 kali pun nggak bakalan jalan. Karena apa? Karena gua udah ubah nih fungsinya jadi tambah item. Sedangkan tambah item, dia cuma ngejalanin konsol log aja. Konsol log itu yang mana? Jadi kalau kita klik kanan, inspeksi, kita pergi ke bagian konsol, lihat tuh, ada OK-nya. Jadi kalau kita klik tombol save, OK-nya nambah tuh. Sip ya. Nah, supaya dia bisa ke close, kita copy aja dari sini. Si state-nya kita ubah lagi. Ini kita perbaiki dulu. Kita paste di sini. Oke, gitu doang sebenarnya guys. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini konsolnya tadi jangan dihapus dong. Supaya supaya nanti ketahuan gitu apakah fungsinya jalan atau enggak gitu guys. Oke, kalau kita klik pemasukan, klik save, error guys. Kenapa dia? Katanya set state itu undefined. Nah, seperti biasa karena di sini kita menggunakan kelas komponen, sedangkan fungsi yang ada di kelas komponen itu nggak secara otomatis terbinding this, maka kita harus binding secara eksplisit. Nah, itu gimana caranya? Di sini sama kayak gini. Jadi kita tinggal panggil aja this titik tambah item ya. Ya, kita this titik tambah item itu kita isi dengan this titik tambah item titik bin kayak gini. This. Oke, ntar guys, hidung gua gatel. Oke, sip. Aman, kita coba save dulu. Kita coba lagi nih, jalan atau enggak. Ini supaya rapi. Gimana kalau misalkan kita clear kayak gini? Oh, enggak jalan. Kita refresh aja. Nah, kita klik tombol pemasukannya, kita klik save. Nah, jalan tuh guys. Tombol OK-nya jalan. Sip ya. Selanjutnya mau ngapain? Selanjutnya, ketika tombol pemasukan ini kita klik, kita akan ngejalankan atau kita akan ubah kategorinya menjadi in. Kalau misalkan tombol yang ini diklik, kalau yang ini jadi out. Nah, itu gimana caranya? Oke, caranya itu gampang aja. Kita kirimin aja di sini yang namanya proofs kategori. Jadi kita bisa tambahin aja kategori. Gini guys, kita isi dengan yang atas kita kasih in, yang bawah kita kasih out. Begini. Nah, ketika tombol ini diklik, dia kan bakalan pindah ke sini nih. Nah, dia akan menjalankan handle show kan. Nah, state-nya kita tinggal tambahin aja kategori. Kategori, kita akan ubah nilainya menjadi this titik proofs titik kategori berdasarkan proofs yang kita kirim di sini. Jadi nanti relatif. Oke, kita coba save dulu. Kita coba lihat hasilnya. Klik pemasukan. Lihat, kategorinya jadi langsung in tuh. Tanpa kita ketik. Sumpah, gua nggak ketik sama sekali, guys. Oke, terus kalau misalkan kita klik yang merah, dia jadi out. Aman ya? Sip, berarti kita tinggal ubah kayak gini. Ini kita hilangin dulu terminalnya supaya lebih gede gitu, guys. Kita boleh hilangin aja. Sip, selanjutnya... Apain lagi? Gua lupa lagi, guys. Apa gua tadi? Klik di sini. Oh, ini. Nah, nanti di sini ada kemungkinan kalau misalkan kita buka aksesnya, itu kita bisa edit kan. Nah, kita nggak pengen lakukan itu, jadi kita pengen hide nih input form yang ini. Nah, itu caranya gampang aja guys, easy peasy. Anjay. Ini input tipenya kita tinggal hidden aja, kayak gini. Terus labelnya kita hilangin. Terus ini MB3-nya juga kita hilangin. Sama class name-nya juga deh. Bam! Dijamin ngilang guys. Jadi kalau gua klik pemasukan, lihat dia nggak ada. Sebenarnya ada, cuman di hidden guys. Supaya tadi meminimalisir diedit gitu ya, karena user juga nggak butuh buat apa gitu kategori in, tapi nggak bisa diedit, oke? Itu cuma just info aja. Sip, aman. Selanjutnya, ngapain guys? Ketika klik tombol save, gua pengen ngirimin objek yang ada di sini atau state yang udah kita buat di sini ke sini, ke menu utama atau ke komponen utama. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa tambahkan ke sini, ke state yang ada di parent state-nya. Jadi nanti kurang lebih kayak gini lah. Kalau kita klik save, itu nanti bakal nambah kayak gini. Jadi ada 3. Kalau klik lagi, nambah lagi. Gitu guys. Oke. Jadi gini deh. Oke, jadi kita di sini butuh membuat fungsi nih untuk ngirimin si objeknya. Nah, jadi nanti
kita harus buat dulu di sini yang namanya fungsinya. Kita buat di bawahnya deh di sini. Misalkan kita beri aja nama fungsinya tambah item atau tambah item deh, samain. Walaupun sebenarnya tambah item yang ini ya sama yang bawah itu beda ya. Nah, tambah item ini dia nanti akan menerima objek yang dikirimkan dari child komponen yang ada di modal itu ya. Terus nanti bakalan disimpan di sini. Terus kita coba konsol .log dulu deh. Oke, sip gitu ya. Ini sebagai penanda aja. Nah, terus tambah item ini supaya bisa dipakai di modal tadi. Terus modal tadi itu di luar komponen utama. Jadi kita harus kirimin lewat proofs nih, teman-teman. Kiriminnya di sini aja deh. Kita tambahin action kayak gini. Ini nama proofs-nya, kurung kurawal this titik tambah item. Jadi nanti tambah itemnya itu bakalan dikirim ke sini. Nanti bisa pakai juga di sini. Nah, kita harus tampung dulu nih. Kita buat variabel, kita beri nama tambah item gitu ya. Atau fn, gini nih, fn tambah item gitu ya. Ops, kita isi dengan this titik proofs titik apa tadi? Action ya, action. Oke. Terus kalau misalkan fn tambah itemnya kita jalankan, harusnya munculnya apa? Oke, sip ya. Sesuai yang ada di sini nih. Harusnya muncul nih. Oke, sip. Kita coba save. Kita coba lihat. Kita coba klik. Tada! Aman ya, jalan tuh. Sip. Kalau misalkan udah jalan, itu tinggal kita kirimin aja objeknya. Nah, ke sini. Di sini kita tinggal tambahkan this titik state titik di state aja, semua state-nya. Oh iya guys, tapi di sini state yang kita miliki ada show-nya. Gimana kalau misalkan kita buat objek baru deh? Gini, cara buat objek easy peasy aja. Jadi misalkan di paling atas kita buat namanya, kita boleh buat const aja deh. Kita isi dengan ini nama variabelnya kasih dulu data gitu ya misalkan. Data ini kita kasih objek di mana strukturnya itu kurang lebih sama kayak yang ini. Kita copy aja, cuman show-nya nggak dikirimin karena kita nggak butuh juga. Oke, kayak gini. Deskripsi, cuman di sini isinya menggunakan state this titik state titik deskripsi. Oke. Terus nominal juga sama, this titik state titik nominal. Oke. Yang di sini this titik state titik apa guys? Tanggal ya. Tanggal. Yang terakhir kategori this titik state titik kategori. Oke, aman. Oke, selanjutnya kita kirimin data yang ini ke sini. Nah, jadi nanti bakalan dikirimin ke atas ke sini. Nah, gimana kalau misalkan kita konsol dulu si objeknya deh. Paste di sini. Kita coba save, kita coba lihat lagi, klik pemasukan, kita masukin dulu misalkan di sini contoh. Nominalnya 123, tanggalnya kita kasih hari ini. Kita save. Nah, lihat, dia muncul tuh guys. Bentar guys, HP gua hampir lowbat. Gua mau cas dulu. Oke, sip ya, aman guys. Jadi di sini kita udah dapat, tapi lihat nih teman-teman, nominalnya itu kenapa jadi string? Kita harus ubah dulu, karena yang kita butuhkan adalah number atau integer. Supaya kita bisa jumlahkan, karena kalau string kayak gini tuh dia nanti nggak bisa dijumlahin. Jadi si objeknya ini, coba kita scroll lagi, mana tadi? This titik, nah ini nominal. Untuk mengubah dari yang tadinya string ke number, kita pakai yang namanya parse in, kayak gini guys. Tinggal kita masukin aja si state-nya ke dalam sini, gitu guys. Coba save dulu, apakah jalan atau enggak. Kalau enggak, nanti kita perbaiki lagi. Oke. Klik pemasukan. Masukin misalkan contoh 2. Kita masukin nominal 123. Tanggalnya hari ini. Kita save. Klik. Nominalnya udah jadi number tuh. Beda tuh kan ya guys. Ini string, ini number. Gitu guys. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Kita udah berhasil ngirimin si objeknya. Selanjutnya kita tinggal tambahin ke sini. Cara nambahinnya itu gampang aja. Kita pakai serak guys. This titik state set state ya, set state kayak gini. Oke, yang akan kita ubah itu ada si summary-nya. Summary kayak gini. Oke, summary-nya ini nanti bakalan berisi array. Di dalam array-nya ada objek gitu ya.
Oke, jadi yang pertama yang akan kita tambahkan di sini adalah kita copy dulu semua nilai yang ada di summary sebelumnya. Jadi teman-teman bisa ketik seperti ini. Titik 3. Ini namanya spread syntax ya. Jadi kita bisa mengcopy array yang sudah ada. This titik state titik summary. Nah, nanti nilai-nilai yang ada di summary itu bakalan masuk ke sini. Terus kita tambahkan satu objek baru yang namanya objek yang kita kirimkan dari modal tadi. Kita copy paste di sini. Ini konsolnya kita boleh hapus saja supaya lebih rapi. Coba save dulu nih. Save dulu guys. Kita klik pemasukan, misalkan contoh gitu ya. Nominalnya 123, tanggalnya hari ini, klik save. Error guys, kenapa? Katanya set state undefined. Ya, ini kayak biasa. Kalau misalkan kita pakai kelas komponen, kita harus binding secara eksplisit. Kita simpan di constructor aja di sini. Nah, teman-teman bisa ketik this titik tambah item, kita isi dengan this titik tambah item titik bin. This, gitu guys. Jangan dulu panik kalau ada error. Kita coba save. Ini tunggu dulu nge-reload ya. Sip, kita klik. Kita masukin contoh. Nominalnya 123. Tanggalnya hari ini. Lihat, kalau kita coba save, nanti bakalan ada nambah satu baris sih harusnya. Nah, nambah tuh kan. Aman ya. Terus kalau misalkan kita klik pemasukan, misalkan pengeluaran gitu ya, deskripsinya. Nominalnya 123 dulu. Tanggalnya tanggal 14, klik save, 123. Aman, dan dia warna merah karena dia pengeluaran. Oke, gitu guys. Selanjutnya, ngapain lagi nih? Selanjutnya kita mau ini nih. Kita masukin dulu uang sisanya, kita hitung dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya komponen life cycle. Jadi komponen atau fungsi yang akan dijalankan sesudah atau sebelum sih. Pokoknya itulah. Jadi nanti bisa dihitungin dulu sebelum ditampilin gitu ya. Bingung ya lo? Sama gue juga bingung sih. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di dokumentasinya ya, itu di React.js. Tunggu dulu. Itu ada yang namanya komponen life cycle. Kita cari di sini komponen life cycle. Nah, ini ada nih. Ada komponen did mount, did update, did will mount, will unmount, komponen did catch. Nah, kita pakai yang did mount yang ini, guys. Komponen did mount. Kita boleh copy. Terus kita paste di sini. Nah, kita misalkan console dulu deh. Console log. Oke, jadi nanti sebelum aplikasinya berjalan, ini akan dijalanin dulu gitu. Sebelum aplikasinya di-render, nanti bakalan dijalanin dulu. Nih, coba kalau kita refresh, harusnya ada console log oke nih, tanpa kita melakukan action apapun, gitu guys. Nah, di sini kita butuh hal ini untuk apa? Untuk ngehitung sisa uang, persentase uang, pemasukan uang, pengeluaran uang. Ini deh. Gimana kalau misalkan kita hitung dulu untuk pemasukan uang kita itu berapa sih? Nah, pemasukan uang tuh kan kita dapat dari yang in aja. Jadi yang pertama, kita bisa buat sebuah variabel di sini. Mana tadi? Nah, di sini. Jadi kita buat let, misalkan nominal uang gitu ya. Ini biasanya nulis variabel gini sih, kecil, lalu uang kayak gini. Oke, nominal uang ini kita isi dengan this titik state titik summary. Nah, kita akan filter dulu guys. Kita akan cari yang kategori in doang gitu. Dalam kurung sama dengan strip. Ini namanya arrow function. Sama dengan strip apaan? Nah, jadi di sini kita punya item. Jadi item ini nanti bakalan merepresentasikan tiap-tiap kategori yang ini. Jadi istilahnya di looping gitu guys. Terus kita akan filter yang itemnya itu item titik kategori. Itu sama dengan in guys. Kita pengen cari tahu, kita ingin filter dari state ini yang kategorinya in doang. Nih, kalau misalkan kita coba konsol nominal uangnya, nominal uang. Kayak gini. Harusnya yang tampil yang ini doang. Harusnya ya. Coba save dulu. Coba lihat. Lihat tuh, ada tuh yang tampil cuma satu ya. Padahal kita punya dua di sini. Ada dua.
tapi yang muncul satu aja. Karena dia kena filter, ngambil yang in aja, jadi dia dapat yang nominal in. Oke, aman ya? Terus selanjutnya ngapain nih? Kita akan ubah dulu, kita akan ambil nominalnya. Jadi kita bisa buat let, ini kita ubah deh, bukan nominal tapi data deh. Data uang in gitu ya. Nah, setelah kita filter data uang in ini, sorry. Ini kita buat nominal uang. Kita akan ambil nilai yang ininya aja nih. Kita ubah jadi bentuknya array. Nah, itu gimana caranya? Kita tinggal buat kayak gini. Data uang in titik. Apa guys? Pertama, kita buat dia jadi array baru. Oke? Berarti kita bisa buat map. Kita bisa looping, di dalamnya ada callback function, kita isi dengan arrow function seperti ini, terus seperti biasa kita buat item, jadi item ini nanti bakalan merepresentasikan tiap nilai atau nominal uang yang ada, yang udah kita filter. Lalu selanjutnya kita ngapain? Gini doang. Udah. Item titik nominal, karena kita pengen dapat yang nominal aja. Jadi kalau kita konsol lagi, titik log, si nominal uangnya, harusnya yang muncul adalah array, ya guys ya. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat tuh. Karena dia cuma ada satu, yang nampilnya cuma satu, gitu. Sip, aman. Kita udah dapat tuh nilainya, tinggal kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan nilai yang ada di dalam array, itu biasanya kita menggunakan metode reduce, ya guys. Reduce. Kita buat let, misalkan jumlah uang in gitu ya. Kita isi dengan nominal uang titik reduce kayak gini. Dia itu menerima callback function kayak biasa. Nah, di sini yang pertama dia itu ada previous value, terus ada current value. Nah, biasanya gua buat kayak gini. Yang pertama itu total, yang kedua itu ada num. Num itu nanti akan merepresentasikan tiap-tiap nilai yang ada di dalam array-nya. Jadi kita bisa buat kayak gini, terus kita return total ditambah num gitu guys. Jadi kalau kita konsol titik log jumlah uang in kayak gini, harusnya totalnya yang ditampilin. Harusnya kita coba lihat. Total num, oke? Kita coba refresh dulu. Lihat, 1 juta. Kenapa 1 juta? Ya karena yang menerima gajinya itu cuman satu, yang in-nya doang. Jadi kalau misalkan kita duplikat deh, yang in-nya jadi 2. Kayak gini. Misalkan yang kedua mah menerima gaji 2 gitu ya. Ditambah 2 juta. Harusnya 3 juta kan? Nah, kalau kita lihat, tuh betul tuh. Jadi 3 juta. Jadi dijumlahin gitu guys. Yang in doang. Sip, kita udah dapat untuk bagian jumlah uang in. Nah, selanjutnya kita tinggal this titik set state yang kita ubah state-nya apa tadi? Pemasukan uang ya, guys. Pemasukan uang. Mana tadi? Nah, di sini. Oke, pemasukan uang kita isi dengan jumlah uang in yang udah kita olah tadi. Kita simpan di sini. Sip, harusnya ketika pertama kali nge-reload, dia udah muncul tuh. 3 juta. Oke. Terus di sini ada 50 transaksi. Nah, di sini kita hitung juga untuk transaksi in kita itu udah berapa kali. Nah, di sini sebenarnya kita udah punya yang namanya nominal uang. Jadi kita bisa buat seperti ini aja, guys. Tadi apa namanya? Transaksi in. Kita ubah juga state-nya untuk transaksi in di sini. Kita bisa buat seperti ini. Nominal uang titik length. Kayak gini guys. Harusnya ada 2. Coba save. Coba refresh. Oh, 50 transaksi ini belum kita edit kayaknya. Coba kita find 50. Nah ini. State-nya belum kita terapin. Jadi kita terapin dulu. This titik state titik transaction in. Oke. Terus yang kedua, ini kita ubah juga menggunakan state. This titik state titik transaction out. Transaction out ini ngambil dari mana? Dari atas.
dari sini. Oke, aman ya. Coba save. Tuh, baru ada 2 transaksi. Di sini cuman baru ada 2 kan. Nah, yang ini belum kita hitung. Itu santai dulu guys. Oke. Kita sedikit-sedikit tapi pasti. Oke, selanjutnya ngapain? Kita baru dapat jumlah uangnya, jumlah pemasukan. Nah, terus kita jumlahin juga untuk pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran kurang lebih sama kayak gini. Ini sebenarnya bukan cara yang terbaik, tapi gua rasa ini bisa membuat teman-teman bisa jadi lebih paham lah. Sambil kita belajar yang namanya metode-metode array. Kayak misalkan filter, map, reduce gitu ya. Nah, filter untuk melakukan filter, map untuk ngelooping, reduce untuk ngejumlahin isi yang ada di dalam nilai array. Oke. Ini kita tinggal ubah aja data uang out. Ini nominal uang out tambahin. Terus di sini nominal uang out kita ubah. Ini juga ubah juga jadi out. Yang ini jumlah uang out. Kayak gini guys. Apalagi coba yang harus kita ubah? Nah, ininya kita ubah jadi out. Terus ngapain lagi? Jumlah uang out kita coba konsol dulu. Konsol jumlah uang out. Coba save. Harusnya berapa tuh? Harusnya kan 2000 ya. Coba konsol, tuh ada 2000. Aman ya. Nah, terus kita tinggal set stat lagi aja di sini. Pengeluaran. Pengeluaran uang itu kita isi dengan jumlah uang out atau jumlah uang yang kita transaksikan. Oke. Terus transaksi out-nya juga kita ubah lagi state-nya. Kita isi dengan nominal uang out titik length. Kurang lebih sama kayak yang atas ya. Sip, kalau kita coba save harusnya sekarang 2000 tuh. Ting. Kenapa nggak jalan? Coba save lagi. Nah, jalan tuh. Dan di sini cuman baru ada 1 transaksi, yaitu yang bawah aja. Oke, aman. Selanjutnya kita tinggal ngitung yang sisa uangnya tuh. Cara ngitung sisa uang itu easy peasy aja. Sisa uang sisa, lupa lagi gua. Sisa uang ya, sisa uang. Nah, yang ini. Kalau sisa uang itu tinggal dikurangin aja. Jumlah uang in dikurangi jumlah uang out. Jadi nanti bakalan dapet sisa uangnya. Lihat tuh. Tring. Nah, aman ya. Terus di sini ada persentasenya nih. Kalau ngitung persentase gimana tuh guys? Jumlah uang. Jumlah uang apa sih? Jumlah uang in. Jumlah uang in dibagi dengan jumlah uang out. Kayak gini. Terus dikali 100. Kamera gua mati guys. Kita lanjutin dulu bentar ya. Coba save. 1500 salah berarti. Jumlah uang in dikurangi jumlah uang out. Gini dulu harusnya. Ini pakai dalam kurung. Nah, kayak gini. Terus jumlah uang in dibagi sisa dari sebenarnya di sini tinggal langsung aja sisa ya. Sisa. Oh iya enggak, iya benar kayak gini tadi. Nah, kayak gini harusnya kan kita nggak buat variabel sisa ya. Nah, harusnya sekarang udah benar sih. Lihat sisa uangnya berapa persen lagi. Oh my god. Salah nih. Bentar, gimana cara ngitungnya guys? Ini misalkan kita punya 10 juta deh. 10.000 deh. Ini 10.000 juga. Kan jadi 20.000 tuh. Terus kita makan nasi padang misalkan 10.000. Kan harusnya jadi 50% lagi kan? Nah, itu cara ngitungnya gimana? Kebalik guys. Harusnya 10.000 dibagi 20.000. Terus dikali 100. Kayak gini harusnya. Sorry guys. Ini kebalik. Ini harusnya di sini. Takat. Kita pastinya di sini. Nah, gini harusnya. Baru betul tuh. Coba save. Kita coba lihat hasilnya. Harusnya 50% ya. Nah, aman guys. Aman. Selanjutnya di sini kita tinggal tambahin yang ini nih. Kalau kita klik pemasukan, dia itu belum ngupdate 100%. Coba save. Harusnya kan dia nambah ya, karena transaksi in-nya juga nambah. Tuh 12, tapi di sini nggak berubah. Nah, itu harus kita update juga ketika kita
tambahkan itemnya di sini.